Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat maghrib rahimana wa iyyakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan keluarga kita semua ke dalam golongan hambanya yang bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti, memahami, meyakini dan mengikuti petunjuk beliau sampai akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, masih mereview kembali yang ada di surat Yunus 57 dan 58 ya. Saya ulangi lagi, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian. Jadi datangnya bukan dari manusia, bukan dari makhluk, tapi mir rabbikum, dari Rabb kalian. Disinilah kenapa Allah memerintahkan kita untuk membaca ayat-ayat itu pelan-pelan, karena itu terkait dengan target yang ditarget oleh Allah, Pak. Maka yang ditarget oleh Allah harus kita jadikan sebagai target kita, agar kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari ayat-ayat dan surat yang dikirim oleh Allah kepada kita. Jangan asal bikin targetnya, nanti rugi kita ya. Di antara target yang Allah sampaikan kepada kita adalah kenapa Allah mengirim ayat-ayat itu sedikit-sedikit dan untuk rentang waktu yang panjang, Pak. Bayangkan, Al-Quran 23 tahun 23 tahun. Padahal di zaman kita orang hafal Quran setahun 30 juz kelar. Bahkan 6 bulan kelar, bahkan 3 bulan kelar tuh, selesai itu 30 juz. Kalau betul-betul sangat bersungguh-sungguh ya.
itu kalau mengambil lafadznya, menghafal hurufnya, itu bisa seperti itu. Tapi kalau yang kita target adalah yang ditarget oleh Allah, baru itu kita pusing 7 keliling ya Pak ya. Di antara yang Allah targetkan adalah sebagaimana Allah ungkapkan di surat Al-Furqan, Allah mengirimkan secara bertahap itu tujuannya ternyata adalah linusabbita bihi fuadaka, agar kami mengokohkan, menguatkan. Jadi Allah ingin menguatkan apa? Ingin meneguhkan apa? Fuadaka, hati kita Pak. Jadi target Allah mengirim kitab ini adalah hati kita, agar hati kita ini menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi teguh. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguatkan hati? Yaitu dengan ayat-ayat yang dikirim sedikit-sedikit dan perlahan-lahan itu Pak. Nah ini yang berulang-ulang terus saya sampaikan, agar ini menjadi fokus kita ya. Di antaranya di ayat 57 surat Yunus ya. Wahai manusia, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu mau'izah. Mau'izah, pelajaran, masalah pelajaran, nasihat. Wa syifa'un lima fis sudur, dan Allah memberikan pelajaran-pelajaran itu konteksnya memang untuk hati kita, agar hati kita ini menjadi hati yang kalau awalnya mati menjadi hati yang hidup, ya kan? Kalau awalnya sakit menjadi hati yang sehat. Kalau awalnya mati dihidupkan dulu, yang penting hidup. Kalau sudah hidup meskipun penyakitan, yang penting hidup saja dulu awal. Lalu terus menerus kita obati dengan resep yang ada di dalam Al-Quran ini, sehingga hati kita pelan-pelan menjadi hati yang sehat. Kalau hati kita itu sudah sehat, maka betul-betul akan bisa menikmati Pak. Itu logikanya Pak. Jadi akan bisa menikmati nikmat Allah, terutama yang sifatnya batin. Mengingatkan kembali ayat yang sudah saya sampaikan di surat Luqman, penjelasan dari Allah tentang dua jenis nikmat. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, dan Allah telah menyempurnakan atas kalian nikmatnya zahiratan wa batinatan, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir itu nikmat apa saja yang kita dapatkan di dunia ini, ya kan? Ya nikmat badan sehat, badan kuat, masih muda, masih sehat, ya kan? Lalu nikmat rumah, nikmat anak, istri, harta benda, jabatan, semua tuh nikmat dunia ini, lahan apa saja, kebun, sawah, itu namanya nikmat yang sifatnya zahir. Lalu nikmat yang sifatnya batin, di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan nikmat batin itu adalah nikmat ad-din, yaitu agama Pak, din. Mulai dari mentauhidkan Allah, hati kita mentauhidkan Allah, meyakini kalau Allah itu wujud, ada. Allah itu jumlahnya tidak berbilang, dia adalah Esa, ya kan? Lalu dia itu adalah zat yang maha hidup, tidak mati, dia hidup. Hidupnya pun di dalam ayat kursi dijelaskan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Itu zat yang kita sembah. Dan dia itu terus menerus basir, melihat. Allah melihat kita itu bukan kadang-kadang, nggak kayak kita. Meskipun di rumah ada istri, kita nggak selalu melihat, hanya kadang-kadang saja, ya kan? Tapi kalau Allah itu basir, maha melihat. Dan kemampuan Allah maha melihat itu non-stop, ya kan? Karena dia tidak tidur, tidak ngantuk,
terus menerus terjaga. Jadi tauhid ini adalah din. Ketika hati kita mentauhidkan Allah, meyakini Allah itu wujud, ya kan? Allah itu ada, dan kewujudan Allah itu maha sempurna, berbeda dengan kewujudan makhluk-makhluknya. Kalau makhluk Allah itu wujud karena diwujudkan oleh Allah, tapi kalau Allah itu wujud, tidak ada yang menjadikan dia wujud kecuali dengan Allah memang sudah dari dulu. Wal awwalu wal akhir, seperti yang Allah ungkapkan di surat Al-Hadid itu. Wal awwalu, dialah yang pertama dan dia yang akhir. Maksud dia yang pertama itu adalah tidak ada yang lain sebelum Allah. Tidak ada yang lain, ya kan? Allah tidak ada ujungnya, itu Allah itu luar biasa, Pak. Maka kita ingin bagaimana betul-betul, karena ini adalah nikmat, dan nikmat din itu basisnya yang pertama itu tentang Allah. Maka nikmat tentang mengimani Allah menurut saya harus yang pertama dan yang utama kita utamakan. Untuk apa? Nikmat ini dirasakan oleh apa? Oleh hati, Pak. Hati kita akan merasakan kalau hati kita itu sehat. Kalau hati kita nggak sehat, itu seperti lisan ini. Kalau lisan kita itu sehat, maka semua makanan itu akan terasa apa? Nikmat, normal, Pak. Yang asam rasanya asam, yang manis ya manis, yang pedas ya pedas, ya kan? Yang pahit ya pahit. Kalau semua digabung, waduh, nikmat sekali. Ada rasa manisnya, ada asamnya, ada pahitnya, ada, ya kan? Nggak tahu jadi apa rasanya, tapi yang jelas nikmat. Nah, lisan kita bisa merasakan nikmat itu kalau dia sehat. Maka hati juga begitu. Kalau hati itu sakit, Bang, maka selalu salah membaca. Kalau hati sakit, Masya Allah, misalnya ada orang ngomong gitu kan, orang ngobrol dengan temennya. Kalau hati kita lagi sakit, ketika mendengar obrolan mereka berdua, padahal obrolan itu mereka tidak nyinggung kita sebenarnya, tapi kita merasa, waduh, dia tuh membicarakan saya. Aneh, Mbak, kalau hati sakit itu kayak begitu itu. Iya, sensi betul. Iya, saya pernah juga begitu. Ada teman itu di Mesir itu, Masya Allah, ya Allah, sampai dia mengingat apa? Saya pernah ke Mesir, baru datang, lalu ketemu sama teman-teman yang sudah duluan, yang biasa datang ketemu mereka, ya menyampaikan Indonesia bagaimana apa gitu, ya kan, ya. Rupa-rupanya itu ada salah satu dari mereka yang merasa tersinggung dengan ucapan saya, karena dia merasa saya menyinggung dia. Lah, saya juga nggak tahu siapa dia, apa masalahnya, ya Pak, ya. Kita hanya menceritakan yang sifatnya normatif. Masya Allah. Jadi memang kalau hati itu sakit, itu kayak seperti itu. Maka yang punya kepentingan untuk menyehatkan hati kita, kalau manusia nggak ada, Pak, yang berkepentingan untuk menyehatkan hati kita, nggak ada. Kalau dokter bukan ngurusin hati, ya kan? Hati putus cinta, memang kemana, ke dokter siapa? Nggak ada hubungannya dengan dokter. Kalau urusan hati, ini resep obatnya itu langsung dari Allah. Syifa'ul lima fis sudur. Itu jelas dan tegas. Ini untuk menyembuhkan apa saja yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita baca ayat, baca hadis, atau zikir, mengerjakan sholat, kok hati belum bisa menikmati, itu tanda menurut saya, Pak. Seperti kita mengkonsumsi ini, kalau kita mengkonsumsi nggak ada rasanya, itu jangan menyalahkan masakan-masakan itu. Wong jelas ada cabai, ada gula, seharusnya ada manis, ada pedas, ada. Tapi ketika dicoba makan, itu jangan menyalahkan ini. Siapa yang masak ini nggak jelas. Iya kan? Padahal yang lain makan enak-enak saja, ya kan? Tapi kita kok yang seperti COVID kemarin itu kan,
penciuman jadi nggak jelas ya kan, kadang-kadang rasa juga ampun-ampun ya kan. Maka ternyata yang peduli dengan hati kita itu Allah. Langsung obatnya dikirim dari langit 7 Pak. Obatnya dikirim langsung dari sisi Allah ya kan, lewat malaikat Jibril alaihissalam, lalu lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya dengan tiga mekanisme. Yatlu alaihim ayatihi, beliau membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, yaitu beliau membantu membersihkan jiwa para sahabat-sahabatnya itu, wa yu'allimuhum, dan mentaklim, mengajarkan ilmu kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi tiga-tiganya ini harus kita laksanakan Mbak. Semuanya ujungnya adalah Allah dan Rasul ingin mengeluarkan kita dari dhalalim mubin, dari kesesatan yang nyata. Kita tidak mau hanya menjadi hamba yang kelihatannya mendapatkan petunjuk. Apa ada hamba-hamba yang kelihatannya mendapatkan petunjuk? Ada Bang. Apalagi di zaman kita mungkin lebih banyak lagi. Karena Rasulullah SAW menyampaikan tentang 3 golongan yang pertama kali masuk neraka itu. Yang pertama adalah yaitu orang yang mati syahid. Yang kedua adalah qari'ul Quran. Yang ketiga adalah al-jawad, orang yang sangat dermawan. Ketiga-tiganya ini faktanya adalah ini adalah orang yang paling sibuk dengan amal soleh. Yang satu sibuk dengan Al-Quran, siang malam sibuk membaca Al-Quran. Dan kita tahu dan kita mendengar si fulan itu luar biasa ibadah Qurannya, Masya Allah, ya kan? Lalu yang satu lagi terkenal sekali, dia orang yang selalu berjihad melawan orang kafir sampai gugur di medan perang. Lalu yang satu lagi orang yang selalu berbagi rezeki. Berbagi rezeki, memberikan hartanya, diinfakkan di jalan Allah kepada fakir, miskin, kepada siapa saja yang membutuhkan ya kan. Itu bagi-bagi begitu. Tapi ternyata ada 3 golongan yang seperti itu pertama kali dimasukkan neraka. Tahukah kita apa masalahnya? Masalahnya bukan di membaca Al-Qur'annya, itu tidak ada masalah. Masalahnya bukan di dia menginfakkan hartanya, gak ada masalah Pak. Masalahnya bukan dia berjihad melawan kafir, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah di motivasi, niat. Tidak mukhlisina lahudin, tidak tulus betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan ibadah itu gampang. Itu gampang Pak. Mengerjakan sholat itu gampang. Tapi memastikan sholat kita itu adalah hanya untuk dia, itu yang sebenarnya yang paling berat itu Pak. Karena ketika kita ingin memastikan sholat itu untuk dia, kita harus melawan nafsu kita sendiri. Dan yang paling berat itu melawan nafsu, melawan diri sendiri. Karena Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, inna a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika, sesungguhnya musuh kamu yang paling dahsyat adalah nafsu kamu, iya kan, yang ada di lambung kamu itu, yang membersamai kamu itu. Karena kita ketika kita ikut pengajian pengen infak, giliran mau infak nafsu menentang. Sudah pengen, saya mau ngasih 1 juta, baru mau diantar, giliran ketemu orang yang mau menerima, kita keluarkan 500. Itu karena ada perlawanan Mbak. Jadi pertempuran itu terjadi di dalam hati kita. Medan perang antara kebenaran dan kebatilan itu sebelum di luar itu ada di dalam hati kita. Dan kita yang punya kepentingan yang sifatnya personal pribadi untuk memenangkan pertempuran itu Pak, yaitu pertempuran melawan kebatilan di dalam hati sendiri.
Karena nafsu itu fakta, sebagaimana iman itu juga fakta, dan kedua-duanya nggak pernah akur, nggak pernah akur. Kita baru akan menikmati hidup yang sebenarnya kalau nafsu kita itu sudah tunduk kepada kebenaran. Nah, itu baru nyaman, Bang. Allahu Akbar. Kalau belum tunduk kepada kebenaran dengan setunduk-tunduknya, aduh, itu sebenarnya yang kita istilahkan, waduh, hidup itu susah. Susahnya bukan di luar diri kita, susahnya itu. Susahnya karena kita punya masalah di dalam hati ini. Dan Al-Quran, Allah sudah ngasih tahu, Quran dikirim itu untuk kepentingan syifa'ul lima fis sudur, untuk menyembuhkan. Makanya kita harus mengevaluasi. Al-Fatihah sudah kita hafal, mungkin Al-Fatihah juga sudah kita ketahui terjemahannya, tapi apakah kita sudah mengerti, sudah mengetahui maknanya? Itu yang harus kita tanya diri kita masing-masing. Nanya, kalau sudah saya ketahui maknanya, apakah maknanya sudah saya renungkan, saya resapi, saya pikirkan, sehingga betul-betul meresap, mempengaruhi hati dan jiwa, ya kan? Itu proses itu harus kita masuki, kita yang memproses. Kalau kita nggak memproses, jangan mengharap akan terproses sendiri, Bang. Menurut saya enggak. Buru-buru Al-Quran, yang namanya surat yang ditulis oleh manusia, kalau nulisnya pakai bahasa Jepang, kinomoto itu, ya kan, kita bisa membaca kayak seperti tulisan Jepang, ya seperti yang dibunyikan itu, ya kan, bisa berulang-ulang. Baca 10 tahun, yakin yang kita baca itu tidak mempengaruhi kita. Kenapa tidak mempengaruhi kita? Karena nggak tahu apa yang kita baca itu. Jadi ketika kita tidak mengetahui, itu menjadi penghalang. Itu menjadi apa? Penghalang agar hati itu terpengaruh. Kalau ingin cepat terpengaruh hati itu, sebelum baca, tanya sama ahlinya, orang Jepang, ya kan, atau siapa yang biasa, ini apa maksudnya ini? Ketika dia menjelaskan, oh maksudnya ternyata kamu diminta untuk mengambil hadiah yang sudah dikirim, sekarang ada di sono, ya kan, tempatnya ditunjukin, dan hanya dikasih waktu 5 hari. Kalau tidak kamu ambil, maka hadiah akan ditarik lagi. Tuh, kalau dia dapat langsung, dia tahu, maka dia langsung baru dapat info dan dia ngerti infonya, hati itu langsung respon, Pak. Responnya langsung senang, gembira, itu respon. Dan itu yang istilah saya, itu namanya nikmat yang instan, Pak. Itu nikmat ini, tapi ini instan, tapi dengan persepsi nikmat yang sifatnya batin, instan. Jadi ketika membaca lalu tahu, langsung hati termotivasi. Ketika hati termotivasi, langsung senang, ya kan. Ketika disuruh dikasih waktu 5 hari, langsung dia nggak bakalan mau ngambilnya di hari yang kelima, takut nanti kebablasan. Langsung di hari itu juga langsung dia langsung mengambil tindakan. Dan ketika dia mengambil tindakan harus pergi ke Jakarta, dia pergi ke Jakarta itu bukan merasa beban, enggak, karena dia dapat berita yang menggembirakan hatinya, sehingga meskipun tidak ada kendaraan harus naik sepeda atau pakai motor pun, jadilah dia naik motor, ya kan, kena panas, kena hujan, dia akan jalani proses itu dengan hati yang senang dan gembira. Jadi kondisi hati tetap senang gembira. Ketika hati senang, maka badan itu bisa enjoy, ya kan, Pak? Tetapi kalau yang dia mendapatkan berita itu tidak seperti itu, berita itu sedih, ya sudah, dari pertama kali dia mendengar berita, langsung hati itu sedih. Dari mulai dia tahu, dia langsung sedih, Pak. Allah, itu artinya hati kita itu normal, merespon sesuatu sesuai dengan fakta yang ditunjukkan oleh sesuatu itu.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwasanya nikmat ya kan, kita ingin betul-betul hati kita bisa menikmati nikmat yang batin ya kan, nikmat din, nikmat agama. Ini harus bisa menjadikan hati kita itu senang, gembira, bahagia. Dan menghadirkan hati yang senang, gembira dan bahagia ketika mengikuti petunjuk di dalam agama kita, itu adalah perintah Allah, seperti yang kita baca di ayat yang keduanya, yaitu 58. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka itu bergembira. Jadi Allah menyuruh kita untuk bergembira. Kalau kita bergembira ketika dapat mangga yang matang misalnya, itu mah nggak disuruh pasti seneng mah. Nah, nggak ada disuruh di dalam Al-Quran kita disuruh gembira ketika dapat mangga, suruh gembira ketika dapat emas, nggak disuruh juga. Udah seneng otomatis. Hati cinta dunia itu sudah bawaan lahir, Pak, ya kan? Tetapi hati mencintai al-hidayah itu ternyata banyak penghalang. Ada pihak musuh bebuyutan kita yang menghalangi, yaitu iblis. Menurut saya diantaranya yang menjadi penghalang yang dahsyat ini iblis. Dia betul-betul berkepentingan agar hati kita itu gagal menikmati agama, Pak. Gagal menikmati nikmat ad-din, nikmat yang sifatnya batin ini. Lalu di samping iblis ada nafsu. Nafsu kita yang dimaui hanya yang dunia ini, ya kan? Itu fakta. Nafsu Allah sudah sebutkan di surat Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Bahkan menurut Allah dibikin indah, telah dibikin indah dalam pandangan manusia itu cinta syahwat. Apa saja yang termasuk ke dalam cinta syahwat itu? Allah menyebutkan minan nisa, wanita. Hati laki-laki mencintai wanita itu sudah bawaan lahir. Memang laki-laki kalau melihat wanita itu siapapun dia, selama dia bukan istrinya, itu yang terbayang hanya indah, Pak. Iya kan? Meskipun orang lain itu mengatakan kamu seneng ya? Seneng. Ih, kayak begitu antum seneng. Itu istri kamu lebih cantik. Nah, dia melihat istrinya biasa-biasa, padahal menurut orang lain istrinya itu cantiknya luar biasa. Itu karena ada nafsu, ada setan, Mbak. Setan membantu nafsu untuk memunculkan persepsi yang menyimpang itu ya. Sudah punya istri cantik, tapi masih pengen istrinya orang. Coba, itu kan na'udzubillah, Pak. Itu bawaan nafsunya memang kayak begitu. Minan nisa wal banin. Lalu mencintai anak. Sebelum menikah seneng sama perempuan, pengen menikah, ya kan? Itu cinta wanita. Kalau sudah menikah pengen punya anak, ya kan? Memang begitu. Lalu ketika punya anak jadi seneng sama anaknya. Akhirnya istrinya kalah, ya kan? Cemburu karena cintanya sama anak. Ada yang seperti itu, orang tua itu, ya kan? Lalu kalau punya anak tapi nggak punya harta, pusing juga. Pengen punya harta. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Jadi nafsu itu maunya harta yang banyak. Kalau sedikit nggak suka, Pak. Kalau hanya sedikit, itu nafsu itu kurang seneng. Coba aja anak bapak, ya kan, dia minta sangu mau berangkat sekolah. Kita kasih uang 2.000, dilempar, Pak. 2.000 untuk apa? Mending nggak usah, nggak mau. Mintanya 10.000. Hei, jangan menyalahkan anak kita. Itulah tanda kalau firman Allah itu maha benar. Menunjukkan nafsu itu menyukai harta itu bukan sedikit, tapi senangnya itu yang banyak. Makanya ada ayat alhaakumut takasur, yaitu keinginan untuk apa? Banyak. Itu memang itu nafsu, Pak. Itu nafsu.
Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak, harta yang banyak dari emas dan perak. Masya Allah, kalau punya emas 1 gram pengen 1 on, ya kan? Tadi katanya mau 1 on, setelah dapat 1 on, melihat orang lain punya 1 kilo, pengen 1 kilo. Orang lain yang melihat dia uang emas 1 kilo, waduh kaya raya, punya emas kilo dia, ya kan? Akhirnya cerita ke tetangga-tetangga semuanya, oh Pak itu punya emas 1 kilo, waduh, emas 1 kilo. Yang 1 kilo pengen 1 kental gitu, nggak puas dia, pengen 100 kilo, yaitu 1 kental. Terus begitu Pak. Itu nafsu, itu tidak akan pernah berhenti dari apa yang dia mau. Makanya kita harus paham antara keinginan dan kebutuhan. Ya kan? Ini babnya hidayah Pak. Kalau nafsu itu punya keinginan, keinginannya tidak ada ujungnya. Keinginan kepada wanita, ya kan, sudah menikah dengan A, pengen lagi dengan B, pengen dengan C, sudah punya 4, pengen meninggal salah satu lalu nikah dengan yang lain. Ampun, itu memang nafsu itu kayak begitu, pengen aja. Tapi kalau kebutuhannya, Masya Allah, kebutuhan nafsu itu sebenarnya banyak. Nafsu makan, pengennya itu kalau di kondangan itu semua dihabisin itu. Apalagi di kondangan, di tempat hotel, di apa, orang kaya Pak ya, itu berapa stand ya kan? Kalau ada 5 stand, dia survei dulu dari mana mulainya, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak di antara kita yang nafsunya tidak pakai strategi, dia hanya ikut arus. Karena ikut arus, digiring hanya ikut aja gitu kan. Oh, karena dia baru lihat pertama dia sudah tertarik itu, makanya dia makan nambah lagi, kenyang. Giliran sudah kenyang melihat ke sono, waduh nyesal, udah nggak muat. Pengen tapi sudah nggak muat, udah gitu Pak. Jadi antara kemauan, ya kan, keinginan dan kebutuhan itu beda. Nah, petunjuk hidayah itu menjelaskan tentang yang dibutuhkan nafsu. Kan oleh nafsu harus hati-hati dan waspada, ya kan? Kita harus bisa ngerem, ya kan? Ngerem. Dan itulah Rasulullah SAW menjelaskan tentang manusia yang cerdas. Al-Qayyis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, yaitu orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Masya Allah, mengendalikan nafsu itu kita selama ini tidak pernah menuntaskan pembahasan ilmunya Bang. Kita hanya kalau nafsunya harus dikendalikan. Ini bagaimana sih mengendalikan itu, ya kan? Ada contoh Pak ya, contoh. Saya punya teman dulu waktu kuliah di Mesir ya. Nah teman saya ini, kuliahnya saya di Mesir itu di Kairo, di ibu kota Mesir ya, di Kairo. Nah beliau kuliahnya di Mesir tapi lain provinsi Pak, yaitu provinsi, mungkin kalau sini misalnya Banten, dia di Bandung. Nah gitu. Saya ketika itu ke provinsi namanya Al-Mansurah, ya. Di sana silaturahmi ke teman saya ini. Nah dia di tempat tinggalnya dia nyewa, dan dia hanya sendirian aja ya, rumahnya kecil sekali, dia sewa. Lalu saya melihat di lemarinya kecil. Saya buka lemarinya, kok nggak ada apa-apanya di lemarinya itu. Baju kalau nggak salah hanya 3 pasang. Baju, celana dalam, kaos dalam Pak ya, itu 3 pasang. Saya berkomentar, Ahi, kamu ini gimana sih? Kok kamu nggak punya apa-apa ini kan? Baju aja cuma 3 biji. Kok mengenaskan sekali, menurut kita kan miskin Pak ya, fakir miskin. Allahu Akbar. Ketika saya bertanya seperti itu, emangnya kenapa?
Ada masalah apa dengan baju saya cuma 3 pasang? Justru ini yang nyaman katanya, ini yang paling enak. 3 pasang, 1 dipakai, dia punya cadangan 2, ya kan? Nanti baju yang 1 pasang ini kotor, dia mandi, ketika mandi sudah langsung cuci itu, langsung cuci, langsung jemur, dan baju bersih 1 langsung dia pakai, 1 menjadi cadangan, masih ada 1 lagi. Masya Allah, luar biasa Bang. Nah, ini contoh Mbak, mengendalikan nafsu. Orang yang cerdas itu bukan orang yang sukses mengumpulkan harta sampai-sampai baju kita itu 1 lemari tidak muat, ya kan? Itu bukan sukses, itu artinya kita nggak cerdas Bang, nggak cerdas. Kita kalau nggak hati-hati, akhirnya kita diperbudak oleh harta kita. Dan nanti kalau ilmu ini kita sambung, kita bahas dengan beberapa ayat, diantaranya di surat Fatir 32, bagaimana Allah membagi manusia dengan, dalam konteks Al-Quran, hubungannya manusia dengan Al-Quran itu ada yang zolim li nafsi, orang yang menzolimi dirinya. Ada yang pas-pasan tidak menzolimi dirinya. Ada yang sabiqum bil khairati bi'idznillah, orang yang betul-betul melimpah dengan kebaikan dalam hidupnya, sibuknya hanya kebaikan. Nah, ini terkait dengan bagaimana menyerap ilmu Al-Quran. Nah, kalau kita selama ini menjadikan fokus kita adalah kebutuhan bukan keinginan, maka sebenarnya hidup di dunia ini ringan banyak. Tapi ketika kita itu tidak pernah tuntas untuk menyelesaikan keinginan nafsu, nah itu yang selalu membuat kita sibuk aja, ya kan? Bahkan kalau kita habis ngaji begini ada nasihat, cobalah dikurangilah baju-baju itu, ya kan? Kita mau mensortir baju di dalam lemari itu, kita mau menginfakkan baju ini, waduh saya senang dengan baju ini, simpan lagi. 1 lagi, ini mau saya infak, aduh saya masih senang ini, masukin lemari lagi. Lah semuanya senang, akhirnya nggak ada yang keluar Pak. Itu kalau hanya mau. Tapi kalau butuh, kebutuhan, maka akal lah yang harus main, dan akal itu harus dibimbing oleh ilmu wahyu. Ilmu wahyu itu ilmu yang sifat kebenarannya mutlak. Makanya saya punya anak ya, sekarang udah selesai dari pesantren, pernah di pesantren di mana sebelum Solo itu apa Pak? Dari arah Jogja ke arah Solo, Klaten. Ya, di Klaten anak saya. Masya Allah. Di situ oleh pihak pesantren dibatasi anak-anak itu punya baju. Kalau lebih, bajunya harus dikirim pulang ke rumah. Jadi ada baju olahraga ada, lalu pramuka, yang pokok ya kan. Lalu ada baju harian, paling hanya kalau nggak salah 5 pasang saja Pak. Itu di luar itu tidak boleh. Jadi anak-anak itu lemarinya itu kosong, isinya hanya segitu saja. Karena ketika kebanyakan, yang dibikin pusing bukan hanya anak-anak, termasuk pihak pesantren, ngurusin pakaian yang apa, laundry tumpukan itu, bingung juga. Jadi anak-anak akhirnya jadi tertib, dia latihan bagaimana cukup dengan baju yang ada. Untuk olahraga ada, ya kan? Lalu kemudian baju untuk sekolah ada seragam. Lalu di luar seragam itu paling 3 pasang, ya kan? Itu sudah cukup banyak itu kan. Kalau tidak, maka aduh, Masya Allah, lemari anak-anak itu hanya dipenuhi oleh baju, ya kan. Karena tidak semuanya bisa ngatur, ya kan. Akhirnya baju itu hanya masuk kan, itu nggak karu-karuan. Masya Allah, ya kan. Akhirnya mengganggu dia untuk apa? Untuk bisa konsentrasi belajar. Jadi implikasinya banyak. Nah, ini hidayah ini sekali lagi tidak cukup untuk kita ketahui, Pak. Tapi harus kita, pengetahuan ini kita resapi,
kita renungkan sampai ilmu ini betul-betul kita fahami, kita yakini. Kalau sudah kita yakini, maka kita mengikuti petunjuk ini dengan sukarela, termasuk mengosongkan lemari, ya kan, dari yang full satu baju punya kita saja. Itu akhirnya satu lemari itu bisa untuk rame-rame, ya kan, karena sudah cukup, ya kan, karena sudah cukup. Kalau ada berapa kotak di dalam lemari itu, ya kan, itu bisa kita sama istri kita, ya kan, itu satu lemari sudah lebih dari cukup, ya kan. Dan sekali lagi, mumpung masih ada kesempatan, karena menurut ilmu, harta yang paling bermanfaat itu adalah harta yang mencukupi, yang cukup. Kalau ada yang lebih, maka harta lebih itu kalau disimpan itu tidak banyak manfaatnya. Maka yang fadl, yang lebih itu lebih baik dilipat gandakan, dititipkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita misalnya punya gaji 25 juta, kebutuhan sebulan 5 juta, berarti harta lebihnya itu 20 juta. Maka 20 juta itu dengan sukarela kita kirim fisabilillah. Itu dengan persepsi itu adalah ketika saya investkan fisabilillah, itu menjadi sempurna harta saya dan akan menjadi 10 kali lipatnya minimal. Kalau tingkat keikhlasan kita lebih tinggi, momennya itu unggul, nanti akan bisa menjadi sampai 700 kali lipat. Dan petunjuk ini diketahui oleh nafsu kita, difahami, dimengerti, diyakini, dan nafsu kita sudah tentram dengan pilihan petunjuk itu. Maka kita dengan ringannya akan menyalurkan yang 20 juta untuk orang lain. Untuk orang lain itu pun ketika dia memberikan, orang tersebut yang memberi, dia dikuasai oleh petunjuk bahwasanya ini adalah harta saya yang saya berikan ini menjadi milik saya sempurna. Karena yang menghalangi kita untuk berinfak itu adalah ada pikiran, waduh dia yang untung, ya kan? Coba kalau kita berikan nih 5 juta untuk kamu, untung sekali dia nggak kerja dapat 5 juta, ya kan? Sementara kita yang kerja itu, kalau kita belum menyengaja agar hati kita dikuasai oleh nih ayat-ayat Allah. Tapi kalau sudah dikuasai oleh ayat Allah, maka kalau ada orang ke tempat kita minta, kita senengnya, ahlan wa sahlan, antum membantu saya mengabadikan harta saya, nih silahkan, berapa kuatnya kamu ngambilnya. Itu persepsi Nabi, itu sudah persepsinya sudah begitu, Pak. Betul-betul sudah seperti itu. Jadi capaian hati mendapatkan hidayah dalam bab harta itu sudah sampai di level itu. Kalau kita masih, hati kita itu senang ketika mendapatkan harta, ya kan? Kalau hatinya Nabi senang ketika harta itu menjadi 10 kali lipatnya, ya kan? Nah kita belum ke arah situ, baru mengetahui, belum memproses untuk meyakini. Kalau sudah kita yakini, maka langsung hati itu senang, Bang. Jadi kita senang kalau kita diberi harta oleh Allah, konteksnya bukan senang mendapat harta, senang bisa berbagi dan memberi. Kalau sudah hati kita itu senang memberi, nah itu tanda hati kita mendapatkan hidayatut taufik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ini semuanya untuk kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini saja kira-kira, mari kita sempurnakan majelis kita ini dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.